Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimurahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita sebuah film yang direquest oleh salah satu sahabat yang nonton channel ini. Film yang rilis pada tahun 2013 ini, menceritakan tentang sebuah wabah virus mematikan. Virus ini bernama H5N1 yang berasal dari salah satu imigran gelap di kota Bundang, Korea Selatan, yang kemudian menginfeksi banyak orang dan menyebabkan matinya puluhan ribu warga kota Gondang sehingga pemerintah berencana membumi hanguskan wilayah tersebut beserta isinya. Menurut saya, film ini sangat menarik untuk saya ceritakan kembali karena bukan hanya menceritakan tentang sebuah virus, tapi banyak penggambaran perilaku dan moral manusia yang seketika berubah ketika dihadapkan dalam situasi dan kepanikan yang sangat kacau. Walaupun mungkin beberapa dari teman-teman sudah banyak yang mengetahui alur cerita film ini, tapi saya akan menceritakannya kembali dengan versi saya karena penyampaian masing-masing orang tentu akan berbeda-beda, dan bagi yang udah sangat paham dengan film ini silahkan skip aja ya. Yuk langsung aja ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang pria yang sedang memeriksa kondisi beberapa orang imigran gelap yang akan diselundupkan ke pelabuhan Pyeongtaek, Korea Selatan. Dalam rombongan imigran tersebut terdapat seorang pria yang sedang sakit dan batuk terus-menerus. Namun ketika ditanya dia mengatakan keadaannya baik-baik aja dan pria ini adalah awal dari bencana wabah mematikan ini. Singkat cerita, 9 hari berlalu, dan kemudian kontainer yang membawa beberapa imigran tersebut sudah sampai di Pyeongtaek, Korea Selatan. Lalu kemudian dibawa oleh sebuah truk. Lalu cerita berpindah ke distrik Bundang, Korea Selatan. Terlihat aktivitas beberapa regu penyelamat hendak menyelamatkan seorang wanita. Seorang regu penyelamat bernama Jigo turun untuk menyelamatkan wanita itu. Di bawah terlihat wanita yang berparas cantik itu sangat ketakutan. Beruntung sesaat sebelum kendaraannya jatuh, wanita itu berhasil diselamatkan. Sesampainya di atas, Jigo yang sepertinya tertarik pada wanita itu pun datang dan membawakan secangkir kopi. Namun wanita yang diketahui bernama Inhe itu bukannya berterima kasih, namun malah terkesan cuek dan ketus kepada Jigo. Sesampainya di markas, Jigo masih menggerutu perihal Inhe yang tak berterima kasih. Kemudian Jigo mengatakan kepada temannya kalau Inhe akan datang mencarinya karena dia membawa jaket wanita tersebut bersamanya. Dan benar saja, tiba-tiba Jigo mendapat kabar bahwa dia sedang dicariin Inhe untuk mengajaknya bertemu malam itu. Akhirnya Jigo bertemu dengan Inhe di jalan tempat kecelakaan tadi. Di sana ternyata Inhe bermaksud meminta pertolongan kepada Jigo untuk mencarikan tasnya yang hilang saat kecelakaan tadi siang. Inhe kemudian mengatakan bahwa dia sangat menginginkan tas itu, karena terdapat file tugas yang sangat ia perlukan. Lalu di sini Jigo terlihat kesal dan tidak mau menolongnya. Kemudian mengatakan bahwa tugas seorang regu penyelamat adalah menyelamatkan nyawa manusia, bukan mencari barang yang hilang. Kemudian Inhe memaksa masuk ke dalam galian itu dan dia pun terjatuh hingga akhirnya kakinya terluka. Kemudian Inhe yang kesal meninggalkan Jigo sendirian di sana. Di tempat lain diperlihatkan ada mobil yang datang ke sebuah kontainer. Kontainer ini berisi sekumpulan imigran yang di awal cerita diperlihatkan, dan kedua orang ini bernama Byung-ki dan Byung-woo. Mereka kakak beradik yang bekerja sebagai seorang penyelundup imigran gelap yang diangkut oleh kontainer itu. Mereka kemudian masuk ke dalam kontainer untuk memeriksa keadaan orang-orang yang ada di dalam. Karena situasinya di dalam gelap, kemudian Byung-ki menyuruh adiknya untuk meneranginya dengan senter HP miliknya. Betapa terkejutnya mereka, ternyata orang-orang yang ada di dalam kontainer itu sudah tewas dengan keadaan darah yang berceceran di mana-mana. Tiba-tiba, kaki Byung-woo dipegang seseorang yang meminta tolong, hingga membuatnya kaget dan tak sengaja menjatuhkan HP-nya di antara mayat-mayat tadi. Kemudian Byung-ki menyuruh adiknya untuk mengambil HP-nya tersebut. Tanpa disengaja, Byung-woo memegang salah satu mayat yang sudah meninggal itu. Byung-ki kemudian menyeret salah satu orang yang masih hidup itu. Dari dalam kontainer terlihat orang itu sepertinya mau minta tolong untuk diselamatkan. Byung-ki dan Byung-woo kemudian memasukkan orang yang masih hidup itu ke dalam mobil mereka, dan membawanya pergi. Pagi itu di parkiran pasar terlihat Byung-ki sedang menelpon seseorang menawarkan imigran tadi untuk dia jual. Akan tetapi orang yang ditelepon tersebut menolak, karena hanya tinggal satu orang saja. Sesampainya di mobil, Byung-ki mengatakan pada kakaknya bahwa dia merasa tidak enak badan, wajahnya pun terlihat pucat dan sangat lemas. Di kaca mobil, Byung-ki melihat imigran yang dia bawa tadi ternyata kabur dari dalam mobil.
Dia berusaha mengejarnya namun saat dia mencoba keluar dari dalam mobil, mobilnya terhalang oleh sebuah mobil polisi yang terparkir tepat di sebelah mobilnya. Byung-ki kemudian berusaha mencari imigran tadi namun gagal karena imigran tadi telah berlari jauh dari tempat dia. Kemudian di sebuah apotek, Byung-ki membawa adiknya untuk mencari obat. Dokter di apotek tersebut mengatakan bahwa Byung-woo hanya membutuhkan istirahat yang banyak dan hanya terkena flu biasa saja. Kemudian ada seorang anak kecil mendekat ke Byung-woo. Byung-woo juga tersenyum kepada anak tersebut, dan kemudian batuk sehingga mengenai wajahnya. Dan di sana diperlihatkan Byung-woo menyebarkan virus yang bertahap dan menyebar ke seluruh kota dengan sangat cepat, dan menginfeksi semua orang. Kemudian di sisi lain kota Bundang, diperlihatkan In-hye sedang dimarahi oleh seorang profesor karena tidak membawa hasil riset yang hilang saat terjadi kecelakaan kemarin. Kemudian di tempat lain, Jigo ternyata masuk lagi ke parit itu dan mencoba mencari tas In-hye yang hilang saat terjadinya kecelakaan. Jigo akhirnya berhasil menemukan tas In-hye, dan dalam tas tersebut terdapat identitasnya In-hye, dan Jigo baru mengetahui bahwa In-hye adalah seorang dokter. Tiba-tiba HP yang ada di dalam tas tersebut berbunyi, kemudian temannya menyuruh Jigo untuk mengangkat telepon tersebut, dan ternyata orang yang menelpon itu adalah anaknya In-hye, yang bernama Mira. Jigo kemudian menghampiri anak tersebut ke sekolahnya, untuk mengembalikan tas milik ibunya, sekaligus menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Virus flu mulai menyebar kemana-mana mulai dari sekolahan, angkutan umum dan ruang terbuka lainnya. Byung-woo yang sudah batuk darah berusaha ditolong oleh dokter rumah sakit. In-hye yang sudah melihat hasil pemeriksaan dari Byung-woo, kemudian mengatakan kepada profesornya bahwasanya Byung-woo telah terserang virus. Setelah melihat video di HP Byung-woo, kemudian dokter menyimpulkan bahwa kemungkinan Byung-woo terkena virus yang berasal dari orang-orang yang ada di kontainer tadi. Kemudian para dokter langsung mencari keberadaan kakak Byung-woo dan menanyakan di mana keberadaan kontainer yang ada di rekaman milik adiknya itu. Byung-ki lalu berkelit berusaha menyembunyikan tentang keberadaan kontainer itu. Kemudian dia mengamuk dan berteriak kepada dokter, dan menanyakan tentang keberadaan adiknya. Byung-ki kemudian berusaha masuk ke ruang perawatan dan dia melihat adiknya sudah meninggal. Kemudian siang itu di sebuah taman tak jauh dari apartemen tempat tinggalnya Mira sedang mencari kucing yang bernama Kitty dan bermaksud memberinya makan. Dia melihat seseorang yang sedang batuk-batuk bersembunyi di bawah tangga, dan ternyata dia adalah imigran yang lari dari kejaran Byung-woo. Mira yang takut kemudian berjalan menjauh, dan kemudian ada sebuah mobil yang melaju kencang di parkiran itu. Mira hampir tertabrak. Beruntung berhasil diselamatkan oleh imigran yang bersembunyi di bawah tangga tadi. Setelah menyelamatkan Mira, kemudian mereka mengobrol di taman, dan memperkenalkan diri satu sama lain. Di sana baru disebutkan bahwa imigran itu bernama Monsai. Meski bahasanya yang digunakan mereka berbeda, namun Mira dan Monsai yang sepertinya bisa mengerti satu sama lain. Kemudian Mira berkata kepada Monsai bahwa dia ingin mencari pertolongan dan meminta Monsai menunggunya di sana. Singkat cerita, Mira kemudian datang bersama Jigo, tapi di taman mereka tidak menemukan keberadaan Monsai. Jigo kemudian merasa sia-sia lalu meninggalkan Mira dan berkata kalau saat ini dia sedang banyak pekerjaan. Namun kemudian Jigo akhirnya mengurungkan niatnya karena melihat wajah Mira yang cemberut, dan kemudian mereka berdua pun pergi mencari Monsai. Di tempat lain, diperlihatkan In-hye dan petugas kesehatan sudah sampai di tempat keberadaan kontainer yang berisi mayat-mayat tadi. Di situ terlihat para petugas sedang sibuk memeriksa tempat tersebut. Kemudian terjadi kekacauan karena banyaknya tikus yang keluar dari dalam kontainer yang membuat para petugas panik, dan kemudian membakar tikus-tikus itu. Para pejabat kesehatan kota Bundang, yang melihat dari layar, kemudian menjelaskan kepada wali kota dan pemerintah, bahwa virus ini dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan kematian kurang dari 36 jam setelah penularannya,
para pejabat kesehatan pun menyarankan wali kota untuk segera membumi hanguskan kota Bundang beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Cerita berpindah ke Jigo dan Mira, yang sedang makan malam dan bercerita satu sama lain. Mira berkata pada Jigo, bahwa ayahnya telah pergi meninggalkan mereka berdua ke Amerika, sehingga membuat ibunya selalu menangis setiap malam. Setelah makan, mendadak Mira tertidur dan badannya terasa panas. Kemudian Jigo segera membawanya pergi dari restoran itu. Di sana In-hye yang khawatir dengan anaknya, kemudian meminta izin untuk menemui anaknya sebelum meninggalkan kota. 내가 지금 미르랑 서울로 갈 거야. 알아들을 수 있게 천천히 얘기해봐. Terlihat di sana banyak sekali antrian mobil yang berusaha keluar dari kota untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun jalur keluar masuk kota sudah diblokade oleh pemerintah kota Bundang. 분당 일부 지역에 유령 위험 등급을 심각으로 격상합니다. Keadaan mulai kacau. Saat masyarakat yang panik mulai menggila dan menjarah, di mall tempat Mira berada Jigo dan In-hye, kemudian berbagi tugas agar dapat menemui Mira. Terlihat di sini Mira sedang berada di tempat orang-orang yang sudah menggila dan menjarah di mall tersebut, yang membuat Mira ketakutan sambil memanggil-manggil ibunya. Pihak keamanan pun terlihat sangat bengis dan kasar menghalau massa yang mencoba mengambil barang-barang di mall tersebut. Pada akhirnya Jigo dan In-hye pun berhasil menemukan Mira, tapi karena kerumunan massa yang sangat banyak, ditambah lagi pihak keamanan memaksa menutup trali mall membuat mereka kesusahan untuk pergi dari tempat itu. Dengan bersusah payah akhirnya Jigo dan In-hye berhasil keluar dari mall tersebut. Namun karena banyaknya orang-orang yang terjebak di dalam mall itu membuat Jigo berusaha mendobrak pintu agar orang yang terkurung di dalam dapat dikeluarkan. In-hye kemudian mengajak Jigo keluar dari tempat itu karena sudah banyak orang yang sudah tertular virus. Tapi Jigo meyakinkan In-hye bahwa dia akan baik-baik aja. Kemudian In-hye dan Mira pergi menggunakan mobil Jigo, dan meninggalkan Jigo di sana. Jigo kemudian berhasil memotong pintu keluar mall tersebut berkat bantuan temannya yang datang ke lokasi itu. Penyebaran virus semakin meluas dan mulai menjangkit ke beberapa negara tetangga termasuk Indonesia, dan virus ini dinamakan H5N1 atau disebut juga flu burung yang dapat menular pada unggas dan manusia. In-hye dan Mira kemudian dapat masuk ke dalam bis untuk ikut ke penampungan karantina, guna melakukan pengecekan dan memisahkan antara orang-orang yang sudah terjangkit virus dan yang belum. Di sana terlihat antrian bis yang sangat panjang, dan orang-orang telah mengantri untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dengan cara yang sama, seperti yang kita lakukan saat kemarin di tengah pandemi corona atau COVID-19. Di tempat lain, para pejabat Korea berdebat tentang penanganan orang-orang yang negatif dan positif. Karena rencananya mereka akan ditempatkan dalam keadaan yang tidak sama. Hal ini tentu akan mengakibatkan peningkatan suspek atau orang terjangkit yang sangat tajam. Kemudian petugas melakukan pengecekan yang sangat ketat kepada orang-orang yang memiliki ciri-ciri tertular virus ini. Dengan munculnya bercak-bercak merah pada tubuh mereka ini, kemudian Jigo mengetahui bahwa Mira kemungkinan telah terjangkit virus itu. Namun In-hye berusaha menutupinya. Lalu Jigo menghampiri In-hye. Namun dia heran dengan perubahan sikap In-hye di mana dia meminta untuk menjauhi mereka. Kemudian keributan terjadi di mana-mana. Orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan keadaan di sana itu kemudian protes dan terlibat perseteruan dengan petugas. Terlihat tentara tersebut mengacungkan senjatanya ke arah Jigo namun dihentikan oleh salah satu pemimpin pasukan petugas itu, yang bernama Kong Guan. Kong Guan lalu menyuruh mereka bubar dan kembali ke tenda masing-masing. Keadaan di luar kota Bundang semakin kacau. Banyak orang-orang yang khawatir jika nanti virusnya akan sampai ke kota Seoul. Di sisi lain, ternyata Jigo bersebelahan dengan In-hye di karantina tersebut. Jigo ternyata tahu bahwa Mira sedang terinfeksi. Kemudian In-hye memohon kepada Jigo agar tidak memberitahukan kepada petugas karena dia tidak mau berpisah dengan anaknya itu.
Jigo akhirnya menuruti permintaan In Hei itu karena ia tahu bahwa orang yang terinfeksi virus akan segera ditembak mati. Terlihat di luar keadaan sudah sangat mengerikan. Terlihat para tentara menembaki burung-burung yang sedang terbang karena dikhawatirkan akan membawa virus itu, dan penyebarannya akan semakin meluas. Monsai akhirnya ditemukan kemudian dibawa ke lab untuk diambil darahnya karena kemungkinan bisa menjadi antibodi untuk vaksin virus ini. Karena setelah lebih dari 2 minggu terinfeksi, Monsai keadaannya masih baik-baik saja. Lalu In Hei yang mengetahui hal itu langsung menjemput Mira dan berusaha membawanya ke lab itu. Saat hendak membawanya tiba-tiba petugas karantina mencari pasien dengan nomor 2966 karena pasien dengan nomor itu telah terinfeksi. Ternyata nomor itu adalah nomor milik Mira. Seketika Jigo langsung mengatakan dia adalah pemilik nomor tersebut. Jigo kemudian dibawa ke karantina yang dipenuhi orang-orang yang telah terinfeksi. In Hei yang sudah berada di lab pengujian, hendak mengambil darah Monsai untuk disuntikkan ke tubuh Mira. Monsai yang mengenal Mira pun dengan senang hati memberikan darahnya. Ternyata hal itu diketahui oleh Kong Guan. Kong Guan kemudian berusaha memanggil petugas dan mendobrak pintu lab tersebut. In Hei kemudian ditembak dengan suntikan bius oleh petugas dan membawa Mira pergi dari tempat itu. Jigo yang melihat Mira kemudian berusaha mengejar dan mencari di mana keberadaan Mira. Disinilah terlihat pemandangan yang sangat miris karena banyaknya tumpukan manusia sudah terinfeksi virus diletakkan begitu saja seperti sampah. In Hei yang tersadar kemudian menanyakan keberadaan anaknya sambil mengancam akan membuang sampah vaksin yang telah jadi itu. Kemudian setelah tahu anaknya dibawa ke tempat pembuangan mayat, In Hei langsung berlari ke sana untuk mencarinya. Jigo yang dari tadi bersusah payah mencari keberadaan Mira, akhirnya berhasil menemukannya, kemudian membawa Mira dari tempat itu. Namun, jalanan yang dilewati Jigo sangatlah tidak mudah. Monsai yang baru saja keluar dari mobil, tiba-tiba ditarik oleh Biyun-ki yang sudah lama mencarinya karena dendam atas kematian adiknya. Biyun-ki akhirnya menusuk Monsai, dan akhirnya Monsai pun tewas. Kong Guan yang menjadi inisiator massa, kemudian berorasi bahwa mereka harus pergi ke kota Seoul agar pemerintah memperhatikan dan mau membantu mereka. Kemudian massa memaksa masuk ke perbatasan dan bentrokan dengan petugas pun tak dapat dihindari lagi. Kong Guan yang tahu keberadaan Mira dan berusaha mengambil darah Mira untuk disuntikkan ke tubuhnya. Namun aksi ini dihentikan oleh Jigo dan terjadilah perkelahian di antara mereka sehingga mengakibatkan Kong Guan pun tewas. Tembakan yang dilepaskan dari kerumunan massa memicu para tentara untuk melepaskan tembakan beruntun ke kerumunan massa. Terlihat orang-orang berjatuhan akibat dari tembakan itu. Keadaan ini sangat mengiris dan sangat mengerikan sekali. Presiden Korea dan perwakilan Amerika kemudian bersitegang karena presiden tidak terima dengan tembakan yang diarahkan ke penduduknya. Terlihat kemudian perwakilan Amerika memanggil pesawat tempur untuk menembaki massa yang berusaha memasuki perbatasan kota Seoul.
Akhirnya Presiden kemudian mengatakan agar menembak jatuh pesawat Amerika itu, jika berani menembaki kerumunan massa. Mira yang melihat ibunya tertembak kemudian berteriak ke arah tentara untuk tidak menembaknya lagi. Massa tersentuh menyaksikan kejadian itu kemudian mencoba mengelilingi mereka bertiga untuk menghalau tembakan yang kemungkinan akan dilepaskan kembali ke In-hye. Kemudian Presiden menginstruksikan pada tentara untuk tidak menembak lagi, dan mengirim para medis untuk mengevakuasi Jigo In-hye dan Mira dari tempat itu dan kemudian film pun selesai. Terima kasih buat yang udah menonton video ini, dan terima kasih banyak buat yang udah request alur cerita film ini. Sejujurnya saya lebih senang dengan film-film yang menguras air mata dan film-film yang menginspirasi. Kalau ada film-film menarik yang bisa kita ceritakan silahkan komentar di bawah dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam alur cerita film ini. Bagi yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like di bawah, dan jika suka dengan video-video di channel ini silahkan klik tombol subscribe di bawah. Dan kalau udah, saya ucapkan terima kasih. Baiklah akhir kata saya pamit undur diri sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.